Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Mi. Baik, Miss. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon konfirmasinya apakah mikrofon dan kamera saya berjalan dengan baik, Nak? Baik, Miss. Untuk mengambil keberkahan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan kegiatan doa bersama. Silahkan Ketua kelas pimpin doa kita, Nak Aldi Atmaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan maqbulan wa du'aan mustajaban wal husna bis-solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Miss akan mengecek kehadiran Ananda sekalian. Miss akan mengabsen satu persatu ya. Adela Anastasia. Hadir, Miss. Aldi Atmaja. Hadir, Miss. Bima Sanjaya. Hadir, Miss. Atta Rianda. Hadir, Miss. Gibran. Hadir, Miss. Rifki Erdiansyah. Hadir, Miss. Oke, terima kasih atas konfirmasinya anak-anak Miss sekalian. Miss ingatkan kepada Ananda jangan lupa untuk mengisi absensinya melalui Google Form yang sudah Miss sediakan di Google Classroom kelas kita. Untuk mengambil motivasi kita pada pagi hari ini supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, ada yang masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Miss. Oke, ya silahkan, Nak. Tentang hak dan kewajiban warga negara, Miss. Ya, benar. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana dapat memahami pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, yang kedua, Ananda diharapkan dapat menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, selanjutnya anak-anak Miss coba perhatikan gambar yang Miss tayangkan di sini. Lembaga apakah yang bertugas pada gambar tersebut? Ayo, Nak. Lembaga kepolisian, Miss. Luar biasa nih anak-anak Miss di 12A+. Jadi pada gambar ini kita melihat bagaimana lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga penegak hukum. Nah, selanjutnya anak-anak Miss silahkan Ananda menyaksikan tayangan video berikut. Sedang asik berpesta sabu di dalam kapal penyeberangan Danau Toba, Dermaga Tiga Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan setelah warga curiga akan aktivitas di dalam kapal yang sedang bersandar pada malam hari. Di lokasi inilah, saudara, polisi menemukan alat isap sabu, plastik klip berisi sabu, uang tunai, dan telepon genggam. Anak-anak Miss sekalian, ada yang bisa memberikan komentarnya berdasarkan analisis video yang sudah Miss tayangkan tidak? Ada yang bisa? Saya, Miss. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan analisis saya terkait tayangan video tersebut bahwa lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya sudah baik selaku lembaga penegak hukum yang sudah berhasil menangkap pelaku pesta sabu di kapal tersebut. Nah, sehingga proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah para tersangka harus diadili berdasarkan mekanisme hukum yang ada. Terima kasih. Terima kasih Ladita, luar biasa nih. Bisa memberikan analisisnya terhadap video yang sudah Miss tayangkan. Nah, selanjutnya anak-anak Miss, kita akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yaitu yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia, di mana lembaga kepolisian memiliki tugas yang pertama adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian anak-anak Miss, perhatikan di sini lembaga yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Apa itu lembaga kejaksaan? Lembaga kejaksaan adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara, tetapi lembaga ini lebih khusus di bidang penuntutan. Oke? Nah, penuntutan itu apa, Miss? Nah, penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lembaga yang ketiga yaitu hakim dikatakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Untuk menjadi seorang hakim harus memiliki yang pertama, integritas. Nah, yang kedua adalah berkepribadian tidak tercela, kemudian jujur, adil, dan yang pastinya profesional, memiliki pengalaman di bidang hukum. Lembaga selanjutnya yaitu advokat atau penasihat hukum. Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Apa sih yang dimaksud dengan advokat? Advokat adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik itu perdata atau pidana kepada yang memerlukannya. Misalnya nih, Miss memiliki suatu permasalahan, Miss membutuhkan jasa untuk bisa menyelesaikan misalnya segala permasalahan hukum Miss, maka Miss di sini akan membutuhkan seorang penasihat hukum. Lembaga KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Selanjutnya di sini, silahkan anak-anak Miss membuka link yang sudah Miss share, yaitu aplikasi Jamboard, dan silahkan mendiskusikan soal yang sudah Miss cantumkan di aplikasi tersebut. Miss akan melihat keaktifan kalian di sini. Lembaga apakah yang menangani kasus berikut ini? Ayo. Iya, Atta benar. Lembaga KPK ya, Nak. Di mana di sini adalah perilaku apa? Korupsi, Miss. Korupsi, ya benar. Oke, yang lain silakan aktif dalam berdiskusi. Ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah Miss jelaskan? Saya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Miss, saya mau nanya, bagaimana jika seseorang sedang dalam suatu perkara, kemudian dia membutuhkan seseorang lain untuk dapat membantunya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dijalaninya. Nah, lembaga apa sebenarnya yang berhak dalam hal ini, Miss? Terima kasih, Ladita. Lembaga yang berwenang untuk menangani kasus tersebut adalah lembaga advokat atau penasihat hukum, ya Nak. Miss sudah membentuk kelompok Ananda, silahkan kalian bergabung record room-nya. Kemudian Ananda sebelum melakukan diskusi, silakan untuk mengunduh file tugas yang sudah Miss upload di Google Classroom. Ada LKPD yang harus kalian diskusikan. Untuk kelompok 3, ada kendala dalam berdiskusi nak menyelesaikan masalah yang sudah Miss buat untuk LKPD-nya? Tidak ada, Miss. Aman ya? Silakan dibaca ya kasus yang sudah Miss buat, kemudian kalian analisis ya Nak. Ya, Miss. Ruang diskusi sudah Miss tutup ya. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian satu persatu. Kemudian nanti kelompok lain akan menanggapi dan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Untuk meningkatkan kefokusan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, coba tangannya di depan seperti ini, oke? Digosok secara perlahan. Gosok makin kencang. Makin kencang.
Lebih kencang, kemudian pegang dagu. Dagu mana? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk share screen hasil diskusinya, Nak. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan pengamatan kelompok kami terkait artikel tersebut, kami menganalisis bahwa KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu dengan memberantas korupsi di Indonesia dan memprosesnya dengan jalur hukum yang ada. Sedangkan untuk lembaga hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada kasus ini, dengan terjeratnya kasus korupsi pada hakim Mahkamah Agung justru mencoreng kinerja dari lembaga itu sendiri karena perbuatannya sendiri yang melanggar hukum. Sehingga yang kami analisis akan kasus ini adalah perlunya kesadaran hukum pada hakim tersebut sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, give applause untuk kelompok 1, Nak. Untuk kelompok 2 ada yang ingin memberikan tanggapan, sanggahan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Ada, Miss. Oke, silakan dari kelompok 2, Mutiara Zahra. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok saudara, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, lembaga KPK berpedoman atau berlandaskan kepada apa? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya, kami akan menjawabnya. Nah, menurut kami, lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya tentu harus berlandaskan kepada 5 asas pedoman KPK, yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada akuntabilitas, dan yang keempat ada kepentingan umum, dan yang kelima adalah proporsionalitas. Terima kasih. Jadi anak-anak Miss, berdasarkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, kita jadi tahu bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Bahkan anak-anak Miss untuk mengerjakan kuis melalui media Quizizz yang sudah Miss kirim linknya. Silakan Nak untuk dikerjakan. Setelah kita mempelajari materi peran lembaga penegak hukum pada hari ini, ada yang bisa memberikan contoh manfaat apa yang sudah kita peroleh pada pembelajaran kita pertemuan hari ini? Saya, Miss. Oke, silakan Mutiara. Manfaatnya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya menjadi tahu tentang apa saja lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bahwa dari beberapa lembaga penegak hukum tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tetapi saling berikatan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Terima kasih. Oke, terima kasih Ladita. Baik, anak-anak Miss, terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan saya. Kemudian anak-anak Miss informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi dinamika pelanggaran hukum, ya Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa bersama. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian untuk pertemuan kita hari ini, anak. Tetap semangat dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.